Baiklah, mari Ibu Bapak, Mas Rian, kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami terima sehingga kami boleh berjumpa melalui media virtual ini untuk saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, agar kami semakin dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui mereka siapa saja sesama kami yang Kau percayakan untuk kami dampingi di dalam hidup kami. Berkatilah proses kami, juga berkatilah teman-teman kami yang belum bergabung, semoga mereka mendapatkan kelancaran sehingga bisa bergabung bersama dengan kami dan bantulah kami dalam berproses. Dan bantulah agar koneksi juga menjadi baik dengan cuaca situasi seperti sekarang ini sehingga kami boleh sungguh belajar dan dapat bergembira, dapat juga saling berbagi untuk saling memberikan inspirasi. Semua ini kami mohon kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster sudah membuka kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Untuk selanjutnya, kelas kita ini akan dimulai dan nanti akan berakhir pada pukul 17.30 ya Pak ya. Nah nanti di sela-sela itu mari kita berdiskusi tentang karya ilmiah dengan Pak Joyo. Untuk Pak Joyo, waktunya saya persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Rian, Suster, Ibu-ibu sekalian, selamat sore. Selamat sore Luar Pak. biasa semangatnya. Ini baru pulang atau baru pulang langsung buka ini ya? Iya. Tapi nggak apa-apa. Saya tetap semangat, saya belum pulang juga ini, saya masih di kantor. Mas Rian, apakah saya boleh share screen? Mohon izinkan saya share screen. Suster, ibu-ibu sekalian, perkenalkan dulu, nama saya Herman Joseph Srianto. Sehari-hari saya mengajar di SMA Kolese de Brito, saya mengajar matematika. Kemudian saya juga di Yayasan de Brito, di Kepala Bagian Pengembangan dan Penjaminan Mutu. Jadi sedikit banyak akan berkait dengan riset-riset, survei-survei semacam itu yang berguna untuk kepentingan lembaga. Jadi misalkan di awal COVID itu, kemudian akhir tahun ajaran kemarin saya sudah harus membuat survei bagaimana pembelajaran di Kolese de Brito itu dilaksanakan, bagaimana tanggapan murid, bagaimana tanggapan guru, bagaimana tanggapan orang tua. Nah, saya melakukan survei itu. Dan murid kami cukup banyak, sekitar 750. Jadi datanya cukup banyak juga. Kemudian guru karyawan itu sekitar 100. Orang tua berarti juga sebanyak muridnya. Jadi melakukan penelitian-penelitian semacam ini menjadi salah satu tugas harian yang harus saya kerjakan begitu. Dan pada kesempatan kali ini di Sanggar Guru Komdik Keuskupan Agung Semarang saya diminta oleh Romo Edi untuk sebenarnya bukan guru. Kita belajar bersama saja di sini. Saya nanti lebih banyak memfasilitasi saja proses belajar kita gitu ya. Jadi kita bisa belajar bersama, mungkin nanti kita bisa saling sharing pengalaman seperti yang disampaikan oleh Suster tadi. Nah, ini perkenalan saya, maka nanti kita awali dulu perkenalan dari kita yang ada di sini. Tadi Mas Rian sudah mengenalkan diri, monggo Suster, Bu Risma, Bu Elizabeth memperkenalkan diri dulu, nama, kemudian lembaga asalnya, alamatnya di mana, begitu. Ini sebagai biar kita nanti, karena kemungkinan prosesnya akan panjang gitu ya. Kalau kita ngomong tentang kelas karya ilmiah itu tidak sekali langsung jadi gitu ya. Tetapi kalau nanti ini sampai pada produk akhir berupa karya ilmiah ya,
berarti kelasnya akan panjang. Jadi kita akan bersama-sama terus gitu. Nah, kebetulan saya sedang membuat kelas meneliti juga untuk para guru di De Brito. Ini tadi salah satu meetingnya bersama dengan mereka. Jadi mereka akan sampai dengan Juli itu berkait dengan membuat perencanaan kelas meneliti. Ini, monggo perkenalan dulu. Dari suster dulu, monggo suster. Oh, baik, selamat sore Ibu, Bapak, dan Mas Rian. Perkenalkan, nama saya Fernanda dari CB mereknya, karena mereknya ada banyak ya. Betul, mereknya saya CB, lalu saya tinggal di Asrama Mahasiswi Shantikara. Oke. Tugas utama di situ sebagai koordinator asrama. Tapi tugas sampingan adalah mengajar bahasa Inggris di TK Tarakanita Bumijo. Oh, keren. Lalu tugas sampingan yang lain-lain ya banyak gitu ya. Tuh, saya asli orang sini aja, Bapak Ibu tinggal di Kalasan. Oh. Saya sip. punya adik satu, enggak punya kakak. Jadi kami 2 bersaudara, begitu. Adik saya guru di Mangunan, guru bahasa Inggris juga di SD Mangunan. Dan udah berkeluarga, punya ponakan 1 gitu. Jadi ini memang KB berhasil ya Pak, karena mama keluarganya cuma anaknya 2 gitu. Saya yang pertama punya adik 1 begitu. Demikian perkenalan dari saya, senang bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu. Kalau Mas Rian mah kita setiap hari ketemu ya Mas Rian, ya hampir setiap hari ketika berproses bersama. Terima kasih suster. Terima kasih. Terima kasih. Zaman saya waktu ke Shantikara itu suster band. Oh iya, sekarang suster band di Cigugur. Iya, suster band itu matematika juga itu. Oh iya. Monggo. Monggo berikutnya. Bu Resma atau Bu Elizabeth, monggo. Bu Resma dulu. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Alicia Risma. Saya seorang guru TK di TK Indria Sanan Jetis, satu kecamatan dengan Ibu Suster Fernanda. Iya, saya juga ibu suster. Dengan Ibu Suster ya. Iya, Ibu Suster. Saya sudah berkeluarga. Suami 1, putri yang cantik-cantik ada 2. Saya tinggal di Gowo. Di Gowo. Iya. Oke. Terima kasih Bu Risma. Baik, berikutnya Bu Elizabeth, silakan. Ya, terima kasih Suster, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Andri Prihanita. Saya asli dari Kota Temanggung. Ya, alamat lengkapnya di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Ngadirejo, Temanggung juga. Mengajarnya bahasa Indonesia. Terus kebalikan dari Bu Risma tadi, Bu Risma cantik-cantik putrinya, saya 2 cowok semua. Ganteng-ganteng, saya yang paling cantik di rumah. Oke. Anak saya yang pertama sudah kuliah di Jogja, semester 3, yang kedua kelas 8 SMP. Kuliah di mana, Ibu? Itu saja. Kuliah di mana putranya? Anak saya. Di Stikom. Oh. Stikom. Ya, di Stikom. Kalau saya dulu dari Sadar. Dari Sanata Dharma. PBSI. Iya, PBSI. Temennya satu angkatan dengan Romo Seno mungkin kalau oh iya. Romo Seno di De Brito. Ya, Romo Seno. Iya, itu dulu teman satu angkatan dengan saya. Siap. Gitu. Iya, salam ya untuk Romo Seno kalau ketemu. Siap. Ya, Mas Rian mau kenalan? Iya. Beliau yang nanti akan memfasilitasi kita itu ya.
Silakan Mas Rian. Mana Ya, dipanggil Bapak padahal masih muda oh ya. belia. Ya, selamat Ya, sore Bu. semuanya. Perkenalkan saya Rian Antoni. Sekarang sedang membantu Romo Wedi di Komisi Pendidikan KS dan juga membantu di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Nah, tugas saya sebenarnya hanya motret-motret setiap hari dan ya melakukan relasi dengan pihak-pihak luar. Nah, seperti itu. Saya Si sibuk. sudah selesai S1 dari Atmajaya, asalnya dari Kalimantan. Nah, sekian perkenalan dari saya. Oke, Terima kasih. Mas Rian. Ya, oke. Perkenankan saya share screen. Oh ya, sebelum ini mungkin sebenarnya di chat room itu ada Padlet. Ya. Apakah memungkinkan suster atau ibu-ibu untuk menulis di sana? Memungkinkan tidak? Seandainya tidak memungkinkan, nggak apa-apa, gitu. Jadi ada Pak, beberapa saya pertanyaan. online pakai ini soalnya. Oke. Nggak apa-apa. Ini sudah share screen ya. Jadi nanti Sudah, di Padlet ini, nah ada pertanyaan ini. Mengapa Anda ingin mengikuti kelas karya ilmiah? Apa kendala dalam membuat karya ilmiah selama ini? Apa harapan Anda setelah mengikuti kelas karya ilmiah? Apakah bisa menjawab ini di Padlet? Kalau tidak bisa nggak apa-apa. Kalau menjawabnya tinggal ini diklik aja, tanda plusnya ini diklik aja. Nah, nanti tuliskan saja di sini, gitu. Nanti diklik lagi, tuliskan, gitu. Saya pakai HP. Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, saya juga pakai tablet ini. Oke, nggak apa-apa. Baik. Oke, ini tadi sudah. Nah, kita akan sharing-sharing saja di bagian awal ini. Jadi ini, mengapa Anda ingin mengikuti kelas karya ilmiah? Monggo gentenan, dijawab. Ini penting karena nanti di bagian awal kita ini ya. Monggo, Saya dulu siapa ya. dulu? Monggo. Silakan Ibu. Ya. Terus terang kalau saya itu nanti berkaitan dengan kenaikan pangkat karena harus membuat karya ilmiah. Apa istilahnya untuk penelitian, untuk PTK dan juga mungkin buku ya tentang pendidikan ataupun juga berkaitan dengan karya sastra juga bisa. Seperti itu kalau alasan saya. Terus terang saja ini. Iya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Yeah. Memang harus ini ya, karena bedanya dengan negeri itu kan memang ada tuntutan itu, sementara di swasta kan kadang malah ngelinding begitu saja gitu ya. Nanti kita diskusikan. Monggo, berikutnya, Suster atau Bu Risma? Bu Risma dulu. Ayo Monggo, Bu Bu Risma. Risma. Pertanyaannya. Yang di share screen Bu Risma. Ini di share screen. Mengapa Anda ingin mengikuti kelas karya ilmiah? Oh, karena saya belum bisa menulis, Pak. Jadi saya tertarik ikut gitu, mengikuti gitu. Oke. Masa belum Untuk bisa menulis? Menulis karya ilmiah. Untuk mengembangkan ide seperti itu. Jadi saya pengen gelitik-gelitik sendiri. Gimana caranya gitu. Oke. Terima kasih Bu Risma. Oke. Monggo, Suster. Ini Kita jujur ngobrol ya, saja. Pak. Iya, jujur, harus jujur. Harus jujur, Suster. Jujur karena ini dipaksa. Dipaksa siapa, Suster? Saya juga dipaksa, Suster. Dipaksa Mas Rian. Ya, ini Pak ceritanya ketika saya pengen ikut itu lah kok sudah tutup.
Terus ketika ketemu dengan Mas Rian, langsung Mas sudah masuk aja di grup karya ilmiah. Ya Oke. sudah, saya bilang, oh ya nggak apa-apa juga sih. Baik juga mungkin Oke. untuk saya ketika saya mempertimbangkan, karena saya menemani mahasiswi di sini, Betul, tentu betul. akan banyak. Memang beberapa mereka yang kalau sedang nyusun skripsi itu pasti kadang-kala meminta saya untuk membantu membaca, begitu ya. Ya, itu jadi satu sisi jadi bekal untuk saya juga untuk nambah ilmu. Lalu yang kedua, kalau Pak J tadi bilang, mungkin kalau di negeri apa ada tuntutan begitu, kami di Tarakanita juga ada tuntutan, Bapak kalau mau naik pangkat gitu. untuk golongan 3 ke 4 mereka harus bikin karya ilmiah. Ya, hampir semua ya itu Tapi ya. tapi nanti kalau untuk suster sih enggak, naik golongan ya naik saja, enggak usah pakai karya ilmiah. Ya, yang Tetapi- punya sekolah kok. Bebas. Iya kan? Enggak Bapak Ibu, tapi baik juga karena nanti bisa juga mendampingi para guru yang membutuhkan untuk ketika mereka juga menyusun karya ilmiah. Jadi ya kalau awalnya memang dipaksa begitu, tetapi lalu saya melihat ya mungkin ini juga jadi sarana untuk saya untuk challenge diri saya sendiri juga, bagaimana saya juga tertantang untuk menulis. Toh waktu kemarin skripsi kan juga karya ilmiah. Iya. Kalau betul. kemarin bisa, kenapa sekarang tidak gitu? Gitu saja. Iya, Karena betul, kemarin betul. kebetulan waktu saya susun skripsi itu kan saya pakai PTK, Pak, untuk ternyata tinggalkan kelas. Jadi Iya. saya senang bermain-main di PTK. Oke, Nanti keren bisa sekali. di-share suster PTK-nya. Boleh, tapi dengan bahasa Inggris, Bu. Ya kan tinggal diterjemahin nanti. Karena di PBI kan pakai bahasa Inggris. Iya, iya. Tapi boleh Bu, nanti Iya. kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Nah, ya kan? Asik. Tentang PTK. Nah, kan? Iya. Iya. Sudah, Mas Rian, target kita sudah tercapai kan? Sudah. Besok Suster Fernanda yang fasilitator kelasnya. Share. Asik. Tuh, itu kan. Tugas saya mencari ini kok, Suster. Mencari inspirator. Mencari teman. Nanti kita Oke. belajar bersama kan, Bapak. Ya, oke. Ya. Oke, karena memang seperti saya katakan tadi ya, mungkin kalau di swasta hanya dari golongan 3 ke 4 gitu ya, dari 3D ke 4A gitu ya, untuk PTK. Tetapi di negeri itu bahkan dari 3B ke 3C itu pun juga harus ada karya ilmiah. Ya kan Bu ya? Untuk dari 3C ke 3D itu boleh misalnya tidak dengan PTK, misalnya dengan antologi puisi atau Betul, cerpen, betul. itu Nah, buku bisa. Tetapi Ya. nanti dari 3D ke 4A itu harus dengan PTK. PTK, ya. Salah Ya, satu karya ilmiah adalah PTK itu. Jadi sudah, Ya. berarti kan semua sudah mengenal gitu kan. Jadi kita refresh saja gitu ya. Nah, ini yang berikutnya. Kita masih ngobrol. Pernah membuat karya ilmiah? Waktu kuliah. Kalau Ya pernah waktu kuliah. waktu Oke, kuliah. monggo. Siapa mau sharing? Mau sharing, monggo. Kalau saya dulu ya ini. Ya, monggo. Boleh, Kalau boleh, untuk silakan, ya Ibu. kalau PTK memang belum, dulu memang pernah ikut itu di sekolah itu ada bimbingan begitu, baru sampai judul atau apa itu sudah berhenti karena apa namanya teman-teman yang lain pun juga demikian ya. Terus Oke. kalau untuk buku itu sementara saya sudah menulis 2 buku itu untuk Wih, antologi keren. puisi itu ada 2 buku. Wow. Tapi ya begitulah. Kalau menurut saya belum puas melihat hasil puisi saya itu belum puas karena pada saat itu sepertinya targetnya pokoknya yang penting asal jadi begitu saja gitu. Ya, Oke. begitu saja. Terima kasih Bu Elizabeth. Keren sekali ya, sudah punya Ya. buku ya. Luar biasa. Oke. Ya. Ini kendala ketika membuat karya itu apa, Bu? Kalau pengalaman saya itu karena berkaitan dengan sastra, kadang untuk menulis itu susah sekali.
kita tidak punya apa yang harus saya tulis, itu kadang bingung mau nulis apa. Ini kemarin kan juga sebenarnya di Kabupaten Temanggung itu kan memang ada seperti paguyuban begitu untuk menulis dan memotivasi Bapak Ibu guru supaya bisa menulis itu, menghasilkan karya lah istilahnya ya. Nah itu untuk bulan Oktober kemarin itu juga kami diberi kesempatan untuk membuat lagi, cuma saya memang nggak ikut pada saat itu karena sama sekali tidak punya inspirasi mau menulis puisi itu. Seperti mampet begitu. Tidak ada inspirasinya ya. Itu dua Kesulitan buku itu. saya di situ. Ya. Dua ya, buku itu antologi puisi Bu Elizabeth puisi sendiri kah? Antologi itu berarti dengan karya. lagi? Dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oke, keren. Bu, kalau pengalaman jenengan sebenarnya dengan menulis karya bukan hanya sekedar karya ilmiah ya, karya begitu ya, atau karya apapun itu. Apa sih keuntungannya gitu ya? Ibu merasakan keuntungan apa? Ya, yang jelas yang pertama itu saya dapat nilai ya. Yang jelas yang pertama. Poin ya, dapat poin. Ya, kan target saya kan memang itu. Terus yang kedua itu ketika buku saya terbit, walaupun itu istilahnya hanya asal jadi, itu saya merasa puas begitu dengan karya saya. Bahkan seringkali ternyata kok juga bisa begitu, bisa menghasilkan karya yang seperti itu begitu, walaupun ya istilahnya belum begitu puas dengan hasilnya, tapi ketika buku saya terbit itu ya luar biasa lah rasanya seperti itu. Karena memang belum pernah, baru sekali itu. Tapi bangga ya Bu Elizabeth ya, senang ya? Iya, senang bisa menghasilkan karya, walaupun mungkin yang membaca hanya saya sendiri, tapi tidak apa-apa. Nanti share ke saya Bu, biar saya baca Bu. Oh iya, yes. Share ke kami. Share ke kita. Oke, monggo. Selanjutnya, Sinten, Bu Risma atau Suster? Saya punyanya buku tulis. Apa itu Bu, anekdot? Ya, anekdot portofolionya anak-anak. Iya. Tapi menarik juga loh. Kalau TK itu nanti risetnya apa ya gitu. Tapi mungkin malah banyak juga loh sebenarnya ya. Bisa kok. PTK kalau TK ya Sister ya. Lebih ke PTK ya. Berarti mungkin dibuat ya Bu ya. Mungkin sekali Bapak. Mungkin sekali. Oke. Anak-anak sekarang pinter-pinter kok diajakin untuk ini berkarya dijadikan responden atau menjadi membantu dalam penelitian itu untuk observasi itu sangat dimungkinkan kok kelas TK besar terutama. Ya. Ada peluang untuk melakukan itu ya sebenarnya ya. Ya. Oke. Suster, selain tadi kan PTK nih, waktu skripsi nih, ada pernah membuat karya ilmiah yang lain, Suster? Itu hanya tulisan-tulisan pendek begitu ya Bapak ya, yang digunakan untuk media CB sendiri ya. Beberapa kali juga membuat tulisan untuk kan kami di dalam intern CB itu kan ada yang kami sebut namanya CB media, itu tulisan-tulisan begitu. Tapi ya itu konsumsi para suster sendiri. Lalu sekarang kan pasti karena dahsyat itu. Enggak. Itu hanya kegiatan yang hidup harian disambungkan dengan karya begitu ya, lalu cerita sedikit. Nah ini sekarang menjadi tantangan untuk kami juga karena saya juga di tim media CB, kadang-kala harus ngopeni website. Kadang-kala yang menjadi kendala membuat karya ini adalah males duduk manis ini loh. Iya sih. Males banget untuk duduk manis menulis itu rasanya, aduh.
kadang ide itu kan munculnya nggak diduga ya, Bapak Ibu ya. Ya, ya, Kalau pas ya, lagi mood gitu bisa cepet bikin. ya, Tapi kalau betul. nggak mood, satu paragraf Ya, aja bisa jelas. berjam-jam. Nggak ada apa-apa. Itu makanya, Iya, kalau sudah kepepet itu biasanya Pak ya. Jadi ini pakai apa Iya, spiritualitas Pepsodent. Kalau nggak dipencet nggak keluar gitu. Jadi kalau sudah the power of kepepet, suster. The power jadi of kalau kepepet. kalau sudah deadline gitu ya, udah tenggat waktunya itu baru nanti Iya. kebut gitu. Tapi untuk saya sendiri Sama untuk suster, peluang- saya juga gitu. Sama Jadi suster saya sama juga ya, gitu. Bu. Makanya itu saya bilang ini spiritualitas Pepsodent. Kalau nggak dipencet udah keluar gitu. Oke. Ya, itu. Sebetulnya kalau peluang ya banyak ya Bapak ya. Karena lalu apa ya, ini juga menjadi kesempatan untuk mengembangkan ide, wawasan dan gagasan juga. Karena sebagai suster kan juga harus update dong gitu ya. Jangan sampai ketinggalan Ya. gitu. Gitu sih. Oke, Neng terima males kasih. loh Pak. Iya. Males Iya. untuk duduk manis Oke. menulis. Begitu. Bu Risma mau nambahkan? Selama ini saya kesulitan untuk mencari inspirasi, ide, sampai digencet-gencet ya nggak keluar. Kendalanya itu ya. Karya ilmiah terakhir saya 2012 waktu kuliah itu saja. Itu apa? Skripsi. Iya, Oke. Oke. Ibu dari mana? Dari Sanata Dharma? UNJ saya atau dari UT. Oh, UT. Dari Oke. Oke. Ya, Oke. saya dari UT. Ya. Ya sih, meskipun sebenarnya ada mekanisme yang bisa kita ciptakan agar ide itu tetap muncul ya. Bukan the power of kepepet tadi, tapi kalau kita punya mekanisme apa, bagaimana ide ini bisa dikelola terus menerus ya, nanti akan jadi mekanisme tersendiri yang kita tidak perlu ini ya, apa? Mencet sampai nggak Mencet gitu keluar. ya, ya sudah. Paling ke toilet aja sebentar gitu. Maka kadang saya Harapannya ya Pak langsung muncul ide banyak. Ya, sebenarnya ada tiga. Kalau saya ya, 3 hal yang mesti kita investasi itu apa? 1, buku. 2, toilet. 3, tempat tidur yang nyaman. Karena itu tempat semua ini akan keluar gitu cari ya. inspirasi. Betul, Oh betul. gitu. Maka toilet itu harus nyaman gitu ya. Toilet harus bersih gitu. Baik. Itu biar kita bisa berlama-lama di situ begitu. Terus tempat tidur juga. Tempat tidur karena kita butuh istirahat yang nyaman gitu ya. Jadi kadang saya sedikit agak Ini sebenarnya tempat lama. jadi agak kadang kita lebih inilah karena kalau kita tidurnya tidak cukup itu memang nggak akan keluar gitu ya. Jadi memang 3 hal itu menurut saya yang perlu diinvestasikan. Buku itu memberi kita pengetahuan baru, hal baru, ide-ide baru, gagasan itu biasa dari buku. Ketika kita baca, kita olah. Kemudian biasanya inspirasi muncul itu ketika di toilet lah. Pastilah itu lebih banyak karena kita tidak ngapa-ngapain. Sebenarnya lebih banyak rileks, lebih banyak berpikir gitu. Terus istirahat. Karena tanpa istirahat yang cukup itu tidak ini. Ini yang biasanya saya sarankan pada teman-teman yang berjuang untuk menulis gitu ya. Karena biasanya kesulitan di ide yang mandek dan lain sebagainya. Tentu selain misalkan buat plot, buat outline, semacam itu. Oke, masih ada harapannya dan rencana. Karena memang kemudian kenapa ini harus ditanyakan? Karena tampaknya Sanggar Guru ini bukan hanya
kita ketemu sekali kemudian selesai gitu ya. Iya, Tetapi nggak bisa. enggak bisa, maka saya pengen tahu apa yang menjadi harapan suster dan ibu-ibu sekalian setelah mengikuti kelas karya ilmiah ini, dan apa rencana Anda gitu ya. Karena ini nanti yang akan menggerakkan kita, atau ketika ini tidak ada juga nggak apa-apa sebenarnya, tugas saya selesai gitu. Gitu kan. Saya senang sekali. Ya, monggo berkait dengan apa harapan setelah mengikuti kelas karya ilmiah ini, itu, dan apa rencana apakah tadi seperti yang sampaikan Bu Elizabeth tadi, saya pengen membuat PTK misalkan, ini bagian dari rencana yang memang nanti harus kita rencanakan sungguh-sungguh juga gitu. Bu Elizabeth? Ya, yang jelas itu. Ya, yang jelas itu menghasilkan karya ilmiah ya, yang jelas karena apa ya namanya, saya juga sama sekali belum pernah menulis untuk yang karya ilmiah ya, maksudnya ya yang jelas bisa menghasilkan itu PTK itu tadi. Harapannya ya bisa menghasilkan PTK itu nanti. Oke. Sehingga bisa dinilaikan. Siap. Oke, monggo. Bu Risma atau Suster. Karena kita hanya bertiga itu jadi tidak Enak bisa ya, menghindar cepet gitu ya. Tidak bisa menghindar. Gilirannya cepet. Dan tidak habis ini harus ke sini gitu. Tidak bisa menghindar gitu. Pikir jawaban. Monggo, apakah Snacknya ada mana Mas harapan? Rian? Gimana Suster? Ada snacknya nggak nih? Ini menunggu kiriman dari Suster. Snacknya dikirim aja virtual, snacknya virtual. Ada snacknya nggak nih Mas Rian? Duh, waktunya minum kopi kayaknya. Kalau untuk saya ya Pak ya, yang jelas karena setelah mengikuti kelas karya ilmiah ini lalu saya terbiasa untuk menulis ya, karena memang dari dulu itu nggak tahu ya, sejak masuk CB ini selalu saja dipasrahin untuk yang namanya urusan tulis menulis ini loh. Siap. Jadi ya pengen juga bisa ikut mengembangkan media CB untuk hal-hal ini biar para suster yang lain juga bisa belajar begitu. Itu yang pasti ya itu ya, bisa menyusun karya ilmiah yang paling tidak kalau tidak bisa dikonsumsi untuk umum, itu untuk intern dulu lah, untuk para suster atau para guru yang ada di Tarakanita, Yayasan Tarakanita seperti itu. Ya pastinya ya adalah satu produk karya ilmiah yang dihasilkan begitu ya. Entah kita akan kolaborasi membuat karya ilmiah ini atau masing-masing pribadi begitu. Jadi tetap kita harus punya target gitu kan Pak. Ya. Paling nggak apakah nanti akan bentuknya kita susun bersama. Jadi itu nanti bentuknya bisa jurnal yang mungkin bisa membantu untuk para guru atau siapapun yang ingin membutuhkan tentang tema yang akan kita angkat. Atau akan secara pribadi individu kita juga buat. Sehingga ada produk yang dihasilkan dari Sambat Guru Daring ini, bahwa ini loh ada jurnal yang kami buat secara bersama, kolaborasi antara ide guru SMA, guru SMP, guru TK. Kita jadikan satu untuk, ya kan? Iya dong. Iya dong. Iya, itu sih, itu apa istilahnya harapan saya sih ketika saya masuk di grup ini, bahwa kita punya satu produk nanti yang harus kita hasilkan sebagai hasil dari ini loh, ketika kita kumpul, kita diskusi bareng, itu lalu ada satu jurnal yang bisa kita terbitkan bersama, begitu. Ya, terima kasih Suster, optimis. Iya dong. Tapi kan sudah ada temennya dengan Bu Risma itu kan Suster, sama-sama TK itu. Iya, entah nanti mau yang tindakan apakah nanti sasarannya untuk TK atau mungkin sasaran yang secara umum untuk membantu mereka yang tertarik dengan dunia pendidikan, begitu kan bisa Bapak. Siap. Begitu. Iya, Suster, terima kasih. Bu Risma? Sudah terjawab semua, Pak. Semoga tidak gembrobios ya, Bu Risma. Santai saja, Bu. Pokoknya kita bikin happy saja loh kelasnya ini.
Pada dasarnya saya ingin menulis, bisa Ya. menulis karya ilmiah seperti itu. Terus rencana ya bisa menghasilkan produk PTK yang lebih sempurna. Waduh, bahasanya. Oke. Ya, terima kasih Suster, Bu Elizabeth, Bu Risma. Ini kira-kira kalau ngomong tentang tujuan dari kelas karya ilmiah ini gitu ya, dari Komdikkas itu mencoba untuk memfasilitasi para guru di lingkungan Keuskupan Agung Semarang untuk membuat karya ilmiah. Karena ini sebenarnya di banyak guru ini menjadi masalah gitu ya. Harapannya sebenarnya kelas ini bisa memfasilitasi para guru. Nah, tetapi memang yang hadir kan hanya 3, tapi tiga tetap jalan gitu ya. 1 saja jalan gitu kan. Iya. Iya. Nah, nanti harapannya adalah kita bisa menghasilkan laporan penelitian maupun artikel ilmiah yang dipresentasikan di entah forum seminar atau dipublikasikan di jurnal ilmiah. Harapannya kita sampai pada itu. Harapannya kita sampai pada itu. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ibu dan Suster gitu ya. Nah, tadi kalau di negeri sebenarnya sangat kelihatan pentingnya karya ilmiah ini bagi guru gitu ya. Ini adalah salah satu bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan dari guru gitu ya. Nah, pengembangan PKB itu, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu ada 3 terkait dengan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Nah, ini adalah bagian penilaian dari PAK ya, penilaian angka kredit. Kalau di negeri ini menjadi sangat penting sekali. Kalau ini salah satu ini tidak dipenuhi, ya atau kemudian gitu ya, dari ketiganya ini tidak dipenuhi begitu, maka ya akan terhambat tadi kenaikan pangkat dan golongannya itu terasa sekali di negeri itu ya, Bu Elizabeth ya. Ya. Saya 3C itu dari 2014. Sampai sudah 6 hari tahun ini ya? belum naik. Ya, harusnya kan 4 tahun. Iya, Karena terbentur itu jadi saya belum bisa. Semoga nanti tahun depan saya bisa 3D. Ya. Harapannya seperti itu. Nanti moga-moga dari sini kita bisa ya Bu ya, Bu Elizabeth ya. Kita bisa belajar di sana. Nah, Suster, Ibu sekalian, kalau ini agak berbeda dengan sekolah-sekolah di swasta gitu ya. Kalau sekarang itu kan jadi gelundung, yang gelundung malah sekolah swasta. Dulu yang gelundung itu negeri gitu kan. 4 tahun, pokoknya 4 tahun itu langsung naik pangkat. Kan? Tetapi sekarang negeri nggak bisa. Negeri harus bikin salah satu dari ini, harus ada ini. Sementara yang sekolah pendidikan Katolik ini malah tidak begitu terperhatikan, termasuk di lembaga saya gitu ya. Termasuk di lembaga saya. Hanya tadi memang di 3D ke 4A, itu kan kalau di Keuskupan Agung Semarang, itu kan memang ada komisi pendidikan ya. Komisi pendidikan yang kok komisi pendidikan sih? Yang itu bagian dari untuk kenaikan pangkat dari 3D ke 4A itu. Jadi itu ada yang mengurusi itu. Nah, memang tuntutannya di situ. Tetapi kalau negeri itu dari 3B ke 3C itu harus ada karya ilmiah. 3C ke 3D harus ada karya ilmiah. 3D ke 4A harus PTK misalkan. Dan itu jumlahnya ditentukan. Ya kan, Bu? Sebenarnya dari segi prasaratan sekarang negeri luar biasa. Maka tuntutannya lebih luar biasa gitu ya. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi kita yang berada di pendidikan Katolik untuk setidaknya tidak
tertinggal jauh lah dari teman-teman kita yang di negeri itu ya. Itu. Maka sebenarnya gerakan ini Sanggar Guru itu kan sebenarnya gagasannya dari guru penggerak itu ya. Sehingga kita yang sekolah-sekolah Katolik khususnya di Keuskupan Agung Semarang ini juga tidak tertinggal dari kegiatan program yang dirancang oleh pemerintah itu. Kalau bisa kita menjadi pionernya gitu ya. Kita jalan duluan gitu ya. Sehingga tidak tertinggal terlalu jauh. Itu harapannya. Oke. Ini kira-kira terus saya share screen lagi. Nah, ini singkat saja. Kalau pengembangan diri guru itu ada diklat fungsional, ada kegiatan kolektif guru. Ini berupa kalau diklat fungsional itu kegiatan pelatihan, penataran, bimbingan teknis, bimbingan nah, semacam ini di negeri ini harus dilakukan oleh para guru gitu kan. Kadang di tempat kita yang sekolah-sekolah swasta kayak gini ini kadang kita kurang. Saya harus mengatakan gitu ya. Harus mengatakan begitu. Atau kadang kita malah a priori dengan kegiatan-kegiatan ini dapatnya apa gitu kan. Kadang kan guru-guru kita begitu. Kalau ikut gini paling hanya untuk sertifikat, enggak sebenarnya. Kalau kita mau lebih ya kadang kita mengikuti hal macam begini. Saya terakhir itu bulan Maret saya mengikuti BIMTEK tentang penilaian angka kredit untuk guru itu. Dan teman-teman saya negeri, kalau di tempat saya kemudian tidak berguna. Karena kita penilaian angka kreditnya menjadi ini, tetapi di teman-teman negeri ini sangat berguna dan ketika mengikuti BIMTEK ini mereka sangat antusias sekali karena ini akan pengaruhnya akan besar, mereka akan menjadi asesor gitu ya. Saya termasuk saya punya sertifikasi asesor untuk Dinas Pendidikan Provinsi DIY gitu ya. Saya punya itu sertifikat asesor itu. Nah di Sanata Dharma saya juga mendapatkan sertifikat untuk menguji teman-teman guru yang PPG itu ya. Dan itu memang hanya ada sertifikasinya, tidak semua orang bisa gitu ya. Semacam itu. Nah, ini yang seringkali oleh teman-teman di sekolah Nyun Sewu, harus saya katakan di sekolah Katolik ini agak abai kita gitu ya. Tidak begitu memperhatikan. Sayangnya begitu. Kemudian kegiatan kolektif guru ya, kegiatan di KKG, MGMP gitu ya. Ini kalau di sekolah negeri kelihatannya wajib gitu ya, tetapi di kita kadang juga tidak begitu ini ya. Sayangnya begitu. Seminar lokakarya ini kegiatan kolektif lain. Nah, ini kira-kira berkait dengan pengembangan diri. Nah, berkait dengan publikasi ilmiah, ini ada presentasi pada forum ilmiah, prasaran ilmiah. Jadi pemateri gitu ya. Ini adalah tulisan ilmiah berbentuk makalah yang berisi ringkasan laporan hasil penelitian, gagasan, ulasan, atau tinjauan ilmiah. Nah, saya punya beberapa kesempatan untuk menjadi pemateri di kegiatan-kegiatan forum ilmiah gitu ya. Misalkan di Sanata Dharma terakhir kemarin di Unsil Universitas Siliwangi gitu ya. Universitas Siliwangi itu di Tasikmalaya. Dan peserta webinar kemarin itu 400-an orang loh, saya kaget juga. Ternyata itu webinar nasional gitu ya. Sebagai guru, ya saya sebenarnya hanya share saja pengalaman saya, tetapi saya sharing tentang desain belajar berdikari, misalkan begitu. Itu adalah desain belajar yang saya susun berdasarkan pengalaman saya menulis tesis tentang pedagogi reflektif maupun saya ikut pembekalan pendamping guru penggerak gitu ya. Saya dengan alur belajar merdeka, jadilah berdikari. Semacam itu, dan itu
saya punya kesempatan untuk mempresentasikan itu di forum ilmiah. Nah kayak gitu, itu sangat mungkin kalau kita punya sesuatu, dan basicnya memang nanti di riset gitu ya. Publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Laporan hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah. Nah, ini juga. Kemudian publikasi buku teks, pelajaran, buku pengayaan, pedoman guru, dan buku bidang pendidikan. Ini ada buku teks pelajaran, modul, diktat pembelajaran, buku pedoman guru, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan. Suster dan ibu-ibu sekalian, kalau saya sharing begitu, tidak dalam rangka menyombongkan diri gitu, tapi dianggap sombong ya nggak apa-apa gitu kan. Karena Wajib, Pak. saya harus sombong gitu kan. Being proud of yourself. Percaya nggak? Saya menulis buku itu sudah hampir 37 judul buku. Wah, percaya. Saya baru 2 antologi. Ya, dan buku teks pelajaran ini saya punya, ini lolos BNSP, diterbitkan oleh PT Intan Pariwara, dan artinya itu menjadi buku teks untuk seluruh anak SMA di Indonesia gitu ya. Itu dari tahun 2011 lolos BNSP. Kemudian jadi kurikulum 2013. Nah, itu ketika belum ada kurikulum 2013. Buku saya ada di selain itu ada Grasindo gitu ya. Kalau dulu suster kalau di Jogja itu tahu Galang Press itu. Nah, buku saya banyak di Galang Press itu. Misalkan begitu. Keuntungan ketika saya menulis apa? Keuntungan ketika saya menulis adalah saya tahun 2007, umur saya masih mungkin 32 ya. Saya lolos sertifikasi guru itu tahun kedua ya, angkatan kedua. Dan tidak PPG dan tidak diklat gitu ya. Jadi hanya portofolio saja. Portofolio saja. Nilai saya itu sampai 1.300 berapa gitu. Dari kebanyakan dari nilai buku dan hasil penelitian gitu ya. Ya sudah lolos saja. Dan saya cukup, kalau di Sleman waktu itu paling muda, angkatan kedua itu. Karena senior-senior saya itu banyak yang tidak lulus gitu. Dan harus mengikuti diklat. Nah, keuntungan menulis ini ya semacam itu sebenarnya. Bisa kita ini. Dan ya ini beberapa jenis publikasi ilmiah. Nah, nanti suster atau Bapak Ibu mau yang gimana? Mau artikel ilmiah atau laporan hasil penelitian? Kalau Bu Elizabeth tadi akan merujuk pada laporan hasil penelitian ya. Dari laporan hasil penelitian tadi, nanti ini sebenarnya bisa dibuat artikel ilmiah gitu ya. Artikel ilmiah yang bisa di-submit di jurnal. Oke. Nah, ini kalau karya inovatif guru, biasanya ini banyak dilakukan oleh teman-teman dari SMK ya, guru SMK ya. Mohon maaf, saya menerima telepon sebentar ya. Ini anak saya ini. Ya, silakan Bapak. Ya. Halo. Bentar sayang, Papa baru ketemu ini ya, dengan suster, dengan ibu-ibu ini ya. Okay. Waduh, kok ketemunya sama ibu-ibu gitu. Sama suster. Ya, ada kelas. Papa baru ada kelas ya. Nanti sampai jam 5:30. Oke? Nanti kita ketemu di rumah ya. Dadah sayang. Oke, mohon maaf. Karena kalau dia tidak diterima, marah-marah dia. Ya, ini kalau yang karya inovatif bentuknya ini, teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, ini tadi yang kalau guru bahasa mungkin gitu ya. Saya guru matematika, tapi saya senang teater, Bu. Saya mengajar teater juga. Saya di Debrito itu mengajar ekskul teater, pernah ya.
dari 2000 sampai 2007. Saya bikin naskah drama, saya ngajak anak-anak ini pentas di Taman Budaya Yogyakarta, Taman Budaya Surakarta, begitu. Dan itu sebenarnya masuk di ini karena naskahnya itu saya yang menulis gitu ya, dan itu sudah dipentaskan juga, ada produknya. Ini alat peraga, alat praktikum ini masuk dalam karya inovatif, pengembangan penyusunan standar, pedoman soal dan seterusnya. Ini adalah 3 hal berkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan dari guru, yaitu pengembangan diri, pengembangan karya ilmiah, dan karya inovatif guru. Nah, sebenarnya ketika kita ngomong tentang karya ilmiah, mau tidak mau, karya ilmiah ada bagian dari peningkatan keprofesian guru gitu ya. Yang ini memang harus dilakukan oleh guru. Kebanyakan ketika guru tidak melakukan itu ya, kalau di negeri sangat terasa, kaitannya dengan kenaikan pangkat dan golongan gitu ya. Ini juga banyak dirasakan berat oleh para guru gitu ya. Seharusnya Bu Elizabeth itu 4 tahun sudah naik gitu ya. Ya. Iya kan? Tetapi menjadi 6 tahun, kalau ini tidak segera diberesi ya akan semakin lama lagi gitu ya. Ada konsekuensi itu. Iya, saya juga punya teman, nilainya itu sebenarnya sudah mencukupi, Bu. Ya, saya mencukupi juga sudah sebenarnya. Iya kan? Sudah mencukupi, ya, tetapi sebenarnya sudah ya. Tetapi yang sudah lebih betul ya kan? Tetapi yang karena ini belum ada, maka dia tidak bisa. Itu tidak bisa. Nah, ini menjadi sangat ketat sekali di teman-teman di guru negeri gitu. Ini yang mungkin itu yang membuat katakanlah kemudian keinginan belajar untuk meneliti, untuk membuat karya ilmiah, ini menjadi sangat dorongannya untuk belajar itu menjadi sangat besar di teman-teman negeri dibanding teman-teman kita yang di guru swasta Katolik gitu. Ini suster. Jadi konteks ini mungkin baik diketahui juga gitu ya, biar bagaimana itu kita bisa mendorong teman-teman kita itu untuk membuat karya ilmiah. Saya sekarang sudah 4A, tahun depan saya 4B, dan syaratnya sudah saya penuhi, Bu. Saya sudah. Udah beres ya, Pak? Iya. Udah beres ya? Ini sebentar, kita ngobrol aja ya. Ini kelihatan nggak? Ini adalah, ini buku saya ini sudah cukup untuk ke 4B, itu salah satunya adalah harus ada buku. Nah, buku ini saya buat Februari kemarin launching gitu ya. Ini, terus yang satu lagi adalah artikel ilmiah. Nah, saya sudah punya itu gitu. Jadi nah sekarang kalau di negeri itu kalau ini sudah bisa mengajukan, tetapi kalau di swasta enggak. Yang sudah bisa harus menunggu 4 tahun. Kasihan kan saya gitu kan. Itu malah bedanya gitu kan. Nah, ini loh kadang penghargaannya menjadi ya bagaimana ya gitu. Mungkin kalau di negeri mungkin kalau saya PNS begitu mungkin sudah ya 4C 4D lah, cepat itu. Tetapi kalau di swasta harus menunggu. Saya menunggu 4 tahun dulu baru bisa mengajukan gitu. Kalau di negeri kalau itu angka kreditnya sudah memenuhi dan semua ini 2 tahun, 3 tahun itu bisa naik gitu loh. Nah, ini kadang agak kontradiksinya di sini ya. Itu, tapi ya nggak apa-apa. Nikmati saja gitu ya. Ini terus berikutnya terkait dengan ini. Saya akan share screen lagi. Saya akan share screen lagi. Nah, ini
Ini sudah kita bahas ya. Ini. Itu tadi sangat terasa sekali untuk teman-teman kita di sini. Karya ilmiah, benefit dari karya ilmiah ini berkait dengan karier gitu ya. Kenaikan pangkat, golongan. Jadi teman-teman saya itu di negeri itu bisa sampai yang sudah 4D, 4E itu ada gitu ya. Dan mereka masih aktif loh, masih aktif. Belum terlalu tua lah gitu ya. Ini sangat mempengaruhi. Dan saya punya teman itu, kalau suster Ibu kenal, itu Prof. Heri Nowati itu, beliau itu nggak tahu kalau ternyata sebenarnya angka kreditnya itu sudah cukup untuk dia menjadi profesor gitu. Akhirnya belum lama, mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu itu penilaian angka kredit beliau itu sudah 2 kali untuk syarat menjadi profesor gitu ya. Akhirnya dia, ternyata bisa ya. Ternyata sudah ya. Akhirnya dia menjadi profesor cepat sekali dan masih muda sekali. Paling hanya selisih 2 tahun dari saya, di atas saya. Nah, kesempatan menjadi pembicara dalam berbagai forum ilmiah. Ini kalau kita punya karya ilmiah. Dengan apa? Dengan mempresentasikan karya ilmiah kita gitu ya. Kalau toh diundang, kita ngomong juga ada dasarnya. Karena apa? Kita punya basic hasil riset kita, hasil penelitian kita gitu ya. Nah, karya ilmiah biasanya muncul itu dari apa? Penelitian. Maka sebenarnya meneliti ini bisa menjadi basis untuk pengajaran kita. Pengembangan pengajaran kita itu didasarkan pada meneliti ini. Jadi kita bisa mengembangkan banyak hal, metode pembelajaran, model pembelajaran, ini semakin dikuatkan atau itu bisa digunakan kalau ini merupakan hasil penelitian gitu ya. Secara keilmuan itu sah. Gitu. Nah, ini memang menjadi meneliti atau penelitian ini menjadi basis pengajaran kita. Akhirnya, dari hasil karya ilmiah itu kita bisa memiliki best practices. Praktek-praktek baik pengajaran kita gitu ya. Kalau kita punya best practices ini, maka sebenarnya kita akan lebih mudah untuk sharing ke orang lain gitu ya, guru-guru lain di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Ini keuntungan dari karya ilmiah. Nah, saya menawarkan alur belajar ini untuk kelas karya ilmiah. Kita belajar teori atau konsep, penelitian pendidikan, kemudian kita praktek melakukan penelitian secara terbimbing, kemudian nanti belajar menyusun laporan penelitian atau artikel ilmiah, kemudian praktek menyusun laporan penelitian atau membuat artikel ilmiah. Jadi ini alur belajar yang bisa kita lakukan sehingga nanti kita bisa memenuhi harapan kita tadi, punya hasil laporan penelitian maupun artikel ilmiah yang bisa kita pakai untuk kenaikan pangkat atau golongan tadi. Nah, kalau bagi suster mungkin ini bisa merefresh kembali berkait dengan penelitian tindakan kelas yang dulu pernah dilakukan dan itu bisa membantu teman-teman mahasiswi di Santikara yang sedang melakukan penelitian. Nah, untuk Bu Risma ini juga bisa untuk mengembangkan pembelajaran bagaimana mendampingi anak-anak TK itu gitu ya. Kita punya metode apa yang pas untuk pendampingan anak-anak TK. Misalkan semacam itu bisa kita lakukan. Kira-kira ini. Sampai di sini dulu. Apakah ada komentar dulu dari Suster, Bu Elizabeth, atau Bu Risma? Apakah ada komentar dulu? Silahkan yang lain dulu. Bu Risma maupun Bu Elizabeth dulu. Monggo kalau ada komentar. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, pokoknya santai saja. Mungkin apa yang muncul di hati Bu Risma, ayo.
Ternyata untuk menulis itu banyak yang harus dilalui. Tapi jangan dibayangkan sesulit itu. Gampang kok. Dulu saya dari pengawas sudah ada bimbingan, tapi mentok di judul, Pak. Sama. Nah, mentok di judul, terus pengawas saya Purna, jadi ya hanya menghasilkan judul saja. Judulnya apa kalau boleh tahu Bu Risma? Jadi saya lebih ke PTK. Ya, oke. Di kelas saya itu ada anak yang ABK. Oke. Dia belum bisa melafalkan seperti kalimat, merangkai kalimat seperti itu. Dia baru sudah umur 4 tahun, tapi belum bisa merangkai kalimat gitu. Terus saya bertanya dengan orang tua, ternyata sudah diterapi di RSA UGM seperti itu. Jadi dia dari umur 2 tahun terapi di sana. Terus saya ambil judul itu tentang pelafalan kalimat atau kata gitu. Oke. Terus oleh pengawas Bu Risma, nah, komentarnya apa? Dari pengawas coba observasi lagi kata-kata apa saja yang sulit dia katakan gitu. Jadi tingkat kesulitan dia di R, terus Y. Jadi dia kalau manggil saya itu bukan seperti anak cedal ya, Bu Lisma gitu, tapi Bu Mima gitu. Jadi saya mencari kata-kata dia yang sulit yang dia katakan dulu, baru saya sudah melapor ke pengawas. Ya baru sampai situ, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih sharingnya Bu Risma. Kalau Bu Elizabeth, apa yang kemarin permasalahan di PTK-nya? Kalau itu juga tadinya ada pengawas begitu juga sama, membimbing, cuma saya judulnya sudah lupa, sudah lama. Kayaknya kalau tidak salah tentang teks deskripsi, cuma ini apa saya lupa. Saya tentang teks deskripsi begitu, cuma lupa. Kalau PTK itu sebenarnya nggak apa-apa Suster. Ada tamu. Nggak apa-apa Suster. PTK itu sebenarnya kata kuncinya itu kan meningkatkan meningkatkan kompetensi A dengan menggunakan misalkan strategi belajar B, itu aja kan? Ya. Jadi memang lebih ke peningkatan saja atau menurunkan tingkat kecemasan siswa terhadap matematika, gitu kan? Ya, saya juga begitu kok, Pak. Lah ya, sebenarnya hanya pada itu aja. Dan ibu-ibu sekalian, PTK itu sebenarnya adalah penelitian yang menurut saya ya, kalau saya harus jujur, ini yang paling mudah, paling sekarang di kelas ya. Iya. Dan validitasnya itu mungkin paling diragukan sebenarnya gitu kan. Iya, karena bukti-bukti empirisnya itu ini ya salah satu yang menguatkan PTK itu harus ada observernya.
kalau nanti Bapak Ibu membuat PTK tapi tidak ada observer di itu, ya observer itu adalah yang memastikan bahwa langkah-langkah pembelajaran itu sesuai dengan yang direncanakan gitu kan. Nanti kalau tidak ada itu ya nanti kita bisa manipulasi gitu kan. Data, betul. Nah, itu salah satu sebenarnya yang membuat PTK itu kuat adalah observer. Itu yang memvalidasi hasil risetnya itu. Jadi bisa dilakukan itu gitu ya. Suster mau menambahkan berkait dengan PTK? Monggo silakan. Sharing. Ya, tentang PTK benar sekali Bapak. Itu tadi apa namanya yang sudah disampaikan tadi, memang kuncinya adalah ada observer di situ. Kalau enggak kita bisa main data, apalagi kalau nanti penelitiannya dengan anak-anak sendiri begitu ya. Iya. Lalu juga kemarin juga kalau pas saya PTK kan ya namanya orang bahasa Inggris itu yang paling ditakutkan adalah ngomong pakai bahasa Inggris ya. Maka langsung menggunakan metode permainan agar murid-murid itu berani untuk speaking gitu. Ya. Dan itu memang apa ya namanya menjadi lebih mudah ketika guru kelas itu juga membantu mendampingi saya ketika saya berproses di situ. Jadi beliau yang akan membantu saya untuk melihat apakah saya sudah ada di jalur yang benar atau tidak waktu itu. Seperti itu. Jadi memang kalau yang seperti yang PTK itu ya seperti Bapak bilang itu sangat mungkin dilakukan dan mungkin lebih mudah dibandingkan penelitian yang lain begitu. Ya. Iya. Itu kan berangkat dari persoalan yang ada di kelas kan? Di Betul, kelas itu permasalahannya apa, ya kan? Ibu akan mengatasi persoalan itu dengan apa, gitu kan? Sehingga nanti persoalan ini sudah tidak ada lagi gitu. Atau setidaknya persoalannya berkurang gitu ya. Misalkan nilai matematika anak-anak itu di kelas itu jelek gitu kan. Cari tahu nih kenapa jelek gitu kan. Bagaimana agar nilainya meningkat. Oke, jeleknya itu karena situasi seperti ini. Maka saya akan meningkatkan dengan tadi misalkan metode belajarnya adalah dengan bermain. Biar anak-anak seneng nih gitu kan. Anak-anak seneng, harapannya ketika seneng mereka nilainya akan meningkat gitu kan. Nah, permainannya seperti apa? Permainannya seperti ini gitu kan. Langkah-langkah pembelajaran dengan permainan itu adalah A, B, C, D, E misalkan. Itu adalah sintak pembelajarannya. Dan itu harus untuk validasinya ya memang kemudian ada observernya bahwa langkah-langkah itu memang dilakukan ibu di kelas gitu kan. Dilakukan oleh guru di kelas gitu. Siapa yang menjamin? Kita butuh yang namanya observer, pengamat gitu ya. Nah, ternyata siklus pertama hasilnya belum meningkat. Direfleksikan gitu kan. Direfleksikan, kenapa, dievaluasi, kemudian buat rencana lagi, masuk siklus kedua gitu ya. Atau kadang kalau di PTK itu siklus pertama sudah hasilnya baik gitu kan. Hasilnya baik. Apakah harus ada siklus kedua? Iya, siklus kedua tetap dibutuhkan untuk memverifikasi. Benar nggak? Jangan-jangan hasil baik tadi meningkat itu kebetulan saja, gitu kan? Bukan karena metode pembelajaran, strategi pembelajaran, langkah pembelajaran yang dipakai oleh guru, gitu kan? Maka kalau dari hasil siklus pertama itu sudah selesai dan hasilnya bagus, perlu ada siklus kedua untuk memverifikasi bahwa memang benar peningkatan itu karena strategi ini, dengan model pembelajaran ini. Kalau belum ya tetap dengan model itu, model yang sama dipakai lagi gitu ya. Apakah materi yang sama? Enggak. Anda bisa maju terus ke materi berikutnya gitu. Jadi tidak harus ke materi yang sama. Yang tetap adalah strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, model pembelajarannya itu tetap gitu. Tetapi materi yang diajarkan bisa berbeda gitu. Jadi dan itu tidak harus satu bab gitu, enggak. Kecil saja. Subbab itu bisa menjadi gitu. Jadi kita bisa mengatur sendiri, memanage sendiri waktu yang kita butuhkan. Misalkan berapa? Satu siklus bisa misalkan 2 atau 3 kali pertemuan gitu ya. Tapi jangan satu pertemuan gitu. Itu enggak valid juga. Jadi
4 sampai dengan 8 kali pertemuan itu sudah bisa dipakai untuk PTK. Jadi sebenarnya 2 minggu itu observasi di kelas sudah selesai gitu kan. Itu sebenarnya paling gampang ya PTK itu. Gitu. Nanti sebenarnya ada jenis penelitian yang banyak digunakan di Eropa untuk para guru itu sekarang adalah penelitian desain gitu ya, desain riset itu banyak dipakai. Ya, itu banyak dipakai di luar negeri oleh para guru itu. Nah, yang di Indonesia itu akan cenderung ke PTK. Tapi ya nggak apa-apa, ikuti saja kemauannya itu. Itu kira-kira. Karena kan PTK terkait dengan pengelolaan kelas ya Pak ya. Iya. Nah, maka jadi penting itu untuk pengelolaan kelas. Jadi apa yang ada di persoalan yang di kelas Ibu atau suster atau para guru itu persoalannya apa? Oke. Persoalan ini akan coba diatasi dengan cara apa gitu ya? Dengan pendekatan apa, dengan metode apa? Oke. Ya sudah, dipraktekkan saja. Nah, mempraktekkan itu sambil diteliti, itu saja, diteliti. Ya. Maka kita menyiapkan misalkan nanti observer itu ya sudah dia tinggal menyetangi aja ini. Ada teman kita yang kita ajak masuk ke kelas kita gitu ya. Sebagai observer kita untuk memastikan bahwa kita sudah menggunakan langkah-langkah penelitian yang benar gitu. Oke, saya cek materi saya apakah masih ada tidak. Ini oke. Ini terlalu berat, tidak usah saja. Baiklah. Nanti daripada ini ya. Untung. Itu. Jadi ini sebenarnya inquiry apresiatif itu kita pakai untuk inquiry apresiatif itu adalah satu filosofi atau pendekatan yang mencoba untuk menemukan hal-hal positif dari suatu hal, dari diri kita sendiri, dari orang lain, dari organisasi kita, dari lingkungan kita gitu ya. Jadi lebih melihat sesuatu secara positif gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai untuk menyusun tadi, mulai dari desainnya. Saya akan melakukan penelitian apa, tujuan saya apa, gitu kan. Terus daya dukung saya apa. Saya punya daya dukung apa, teman-teman guru yang bisa dimintain bantuan, sanggar guru ini daya dukung ini ya. Itu terus kemudian saya punya mimpi apa sih? Jadi sebenarnya begini, impian saya apa? Jadi ketika saya nanti sudah menyelesaikan PTK ini, saya akan naik pangkat gitu ya. Saya menjadi golongan 4A misalkan gitu kan. Wah, berarti ada konsekuensi finansial juga. Ya kan? Saya bisa jadi kepala sekolah, macam-macam begitu kan? Itu hal yang bisa jadi impian yang bisa menjadi daya dorong kita gitu kan. Baru kemudian kita membuat rencana. Oke, rencana kita mau apa? Untuk bisa membuat PTK ini. Nah, nanti saya harus mengeksekusinya seperti apa gitu. Oke. Ada komentar dulu? Ada komentar dulu? Mas Rian boleh komentar juga loh. Oh iya. Iya loh, ini orang Iya, saya membuat terima karya kasih untuk ilmiah juga. waktunya. Silakan. Saya selama COVID ini memang kemarin terlibat dalam 2 proyek untuk menulis buku ya Pak. Tetapi sampai saat ini baru 1 yang saya selesaikan. Yang satunya tidak saya selesaikan, tetapi kemarin ketika kami di kerjasama dengan Magister Komunikasi Atma itu memang menulis tentang disabilitas. Nah, saya mengangkat disabilitas dalam konteks politik seperti itu. Bagaimana disabilitas itu angkanya seperti apa? Nah, itu kemudian saya angkat. Nah, tetapi sampai saat ini karena kemarin tidak cukup untuk menjadi sebuah buku, itu masih ditunda. Nah, nggak tahu sampai kapan ini. Nah, kemudian ini terkait dengan
keberlanjutan tentang Sangga Guru khususnya di kelas karya ilmiah ini kemarin kan ada ada niatan bahwa Pak Joyo dalam hal ini akan membantu Bapak Ibu semua ya, ibu-ibu dan suster gitu, untuk kemudian ke depannya inginnya seperti apa, dan Pak Joyo dan saya akan menjembatani gitu bagaimana apa yang nantinya proses yang telah dilakukan setelah penjelasan ini, kemudian ke depannya pengen seperti apa. Nanti Pak Joyo akan berusaha membantu ibu dan suster itu untuk menerbitkan karya ilmiahnya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Begitu ya, Pak? Nah, Siap. ya. Jadi setelah ini mungkin kita tidak selesai pada ini aja gitu, tidak selesai pada kegiatan ini yang kemarin, mungkin ketika setelah menonton videonya Romo itu kan hanya sampai tanggal 7 Desember gitu. Tetapi ini kan kita bisa komunikasikan lagi, mau kita sampai kapan, tetapi ini kita jeda dulu sampai Desember kan, pasti ibu-ibu ini kan dan suster ini kan mau ini Pak, mau liburan, jadi kita jeda dulu, jadi kita selesaikan dulu ya Natalan. Nah, kita jeda Mau dulu. liburan itu Mas Rian dan teman-temannya. Oh iya, ini Natalan. Ini Natalan, jadi nanti dalam keberlanjutan selama 1 bulan ke depan ini maunya seperti apa, mungkin itu perlu kita perjelas dulu, dan kemudian setelah itu di bulan 2 atau di bulan 3 nanti kita akan lebih rinci gitu, sudah sampai mana yang dilakukan dan apa yang nanti bisa dibantu oleh saya dan bisa saya komunikasikan dengan Pak Joyo yang ahlinya di sana begitu. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya, siap. Terima kasih Mas Rian. Ya, monggo Suster, Bu Risma, Bu Elizabeth, apa yang akan dilakukan? Moga-moga sebenarnya kalau bertiga saja nggak apa-apa gitu ya. Tapi seandainya mau ada teman lagi yang mau bergabung ya mungkin akan lebih asik gitu ya. Oke. Nanti diinformasikan saja Mas Rian di grup itu. Baik, Pak. Ya. Terus kalau mungkin mereka biar bisa in dengan ini, bisa di-share, nanti materi saya di-share nggak apa-apa, dan mereka menuliskan jawabannya di Padlet ini, di chat room itu, jadi biar saya tahu juga, seandainya ada yang baru gitu ya, sehingga nanti kita semakin tahu maksudnya mau kemana gitu kan. Kalau Bu Risma, Suster, Bu Elizabeth ini tadi kan jelas, kalau Bu Elizabeth kan sangat jelas gitu kan, harus jadi PTK gitu kan. Bu Risma juga akan menyelesaikan PTK-nya gitu kan. Ya sudah, mari kita selesaikan gitu ya. Mari kita selesaikan. Pertemuan selanjutnya saya akan ngomong PTK, nggak apa-apa. Jadi lu fokus gitu ya. Berarti karya ilmiahnya basisnya pada PTK. Nanti saya akan share terkait dengan materi PTK. Oke. Nanti saya sharekan materi PTK. Nanti saya lewat Mas Rian saja. Baik. Beberapa materi tentang PTK mungkin akan bisa dibaca dulu selama beberapa waktu. Nanti ketemu kita tinggal sharing gitu ya, tinggal sharing tentang PTK. Ini hanya merefresh saja gitu ya, merefresh saja, kita sharing tentang PTK dan kemudian langkah berikutnya untuk membuat PTK apa. Basicnya mungkin yang sudah dikerjakan saja. Yang pernah dikerjakan itu diperjelas lagi. Nanti suster bisa bantu Bu Risma juga, atau suster pengen tema sendiri silahkan gitu ya. Kita bisa bareng-bareng mengerjakan, nggak apa-apa, saya menemani gitu. Oke. Nah, kalau nanti misalkan mau, sebenarnya saya di The Brito itu sedang bikin kelas meneliti. Tanggal 27 itu akan ada, karena ini bagian dari pengembangan ya, ini saya sebagai kepala bagian pengembangan itu membuat beberapa kelas meneliti, kelas inspirasi mendidik, dan satu lagi yang untuk program internasional. Itu baru akan diselenggarakan tahun 2022. Bayangkan, kegiatan 2022 itu sudah
dipikirkan dari sekarang karena itu kesiapannya. memang program internasional gitu ya. Itu misalkan begitu. Nah, di kelas meneliti itu tanggal 27 itu akan ada pertemuan pertama itu mengundang expert yang akan bicara tentang penelitian bersama dengan guru-guru De Brito. Seandainya nanti suster atau ibu sekalian mau terlibat nggak apa-apa, nanti saya carikan tempat gitu ya. Saya carikan tempat. Keren sekali. Ini Tapi VIP, saya mesti Pak. mesti saya harus izin dulu dengan Pimpronya ya, karena saya sudah Iya, serahkan iya, pasti. ke Saya berdoa dari Mas jauh Pimpronya gitu biar ya. diizinkan. Itu monggo Disempit baru nanti 3 orang Pak, 4 orang Pak. tanggal Nah, 4 orang nih mau ikut nih nanti. tanggal 27. Tanggal 27 itu hari Jumat. Karena memang hari Jumat biasanya kami pakai untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi tanggal 27 rencananya. Nanti seandainya ada pasti ada gitu ya, hanya siapa gitu. Nanti expert yang kita undang, nanti saya beritahu linknya. Kalau mau bergabung monggo. Biasanya jam 1 sampai jam 15. Gitu. Itu kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan. Kalau bisa bergabung monggo. Nah, kalau tidak nanti ya kita bikin sendiri, kita akan lebih fokus ke PTK. Nanti saya akan share materinya, share materi tentang PTK. Mungkin nanti di Padlet ini saja, maka silahkan ini di copy yang di chat room ini, alamat ini, nanti saya akan share di situ saja sebagai sarana untuk nanti Bapak Ibu suster, Ibu-ibu sekalian bisa melihat di situ. Oke. Atau nanti saya buatkan Google Classroom juga nggak apa-apa lah. Jadi kelas untuk online kita gitu ya. Nanti saya share. Boleh. Ya, tidak dalam waktu dekat ini gitu ya, karena saya sampai dengan hari Minggu itu, Rabu itu saya masih janjian dengan Mas Rian itu ada kelas lagi. Ya, Pak. Enggak, rapat terus, Suster. Bapak, Rapat. 2 kelas ya, Pak? Nyambung 2 kelas? Iya, ada 2 kelas, iya ada Nyambung 2 kelas. Iya, sementara nanti hari Jumat pagi sampai dengan Minggu itu kami ada pelatihan untuk teman-teman kepala sekolah di yayasan ini Yoga itu Yohanes Gabriel untuk bagian Ponorogo, Magetan, Trenggalek gitu. Ya, tapi yang cabang Ponorogo. Oh, yang cabang situ, iya. Sekitar Madiun gitu. Itu luar jadi biasa. agak mepet-mepet waktunya. Itu jadi agendakan saja. Kelasnya kapan? Mas Rian misalkan saya di-invite di grup nggak apa-apa Mas Rian? Oh iya. Dimasukkan di grup nggak apa-apa. Hari Senin boleh lah. Hari Senin mungkin tanggal berapa ya? Mau Desember? Awal Desember begitu? 2 minggu lagi? Cukup nggak? Sekarang tanggal berapa sih? 16, Pak. 2 minggu 16. lagi tanggal 30, Pak. Hari Senin. Monggo, 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi? 3 Sebelum minggu libur lagi itu. tanggal 7. Tanggal 7. Tanggal 7 itu terakhir ya? Ya, tanggal 7 hari terakhir. Masa baru pertama dan terakhir nanti? Enggak, Suster. Tapi nanti kita janjian lagi mau ada apa. Jadi atau 2 minggu terserah. Biar intensitasnya tetap terjaga gitu ya 2 mingguan. Atau mau 3 minggu terserah. Atau tidak juga terserah. Jadi saya Kok tidak? saya manut. Tanggal 30 boleh? 2 minggu lagi? Terlalu cepat enggak? Bagi suster, Sebetulnya ini pertemuannya harus berapa kali sih, Mas Rian? Enggak ada harusnya. Sampai selesai karya ilmiahnya. Sampai jadi PTK-nya. Sampai jadi PTK-nya. Nah, saya temani dah. Ya. Saya garansi saja. Nah, Saya mendirikan sampai pada itu. Asik. Ya, asik. Asik. Berarti nanti kan setelah ya moga-moga nanti awal tahun ajaran itu, Januari itu
sudah mulai ketahuan nanti PTK-nya mau seperti apa, kemudian nanti setidaknya Maret atau April itu sudah ada hasil PTK-nya. Gambaran. Gitu ya. Iya. Jadi dan lebih baik tidak berangkat dari nol sama sekali kan? Iya. Ibu-ibu sudah punya Judul. materi, tinggal diperjelas saja. Sudah punya judul, Pak. Iya sudah punya. Paling nggak udah punya judul gitu ya. Iya kan? Judulnya nanti kita perkuat lagi gitu. Oke. Jadi Tanggal kapan berapa? tuh? Menurut saya. Tanggal 30 atau tanggal 7? Atau di luar hari itu? Jangan di luar hari itu. Saya kesulitan. Iya, ini Saya kalau usul kalau tanggal 30 kalau saya loh. Tanggal 30. Iya. Bu Risma, Bu Karena Elizabeth. gini, kalau Iya. tanggal 7 itu kan ada kesempatan udah terakhir, nanti nggak bisa lagi ketemu kalau seandainya ada yang ingin didiskusikan lagi. Itu aja sih pertimbangan saya kalau yang tanggal 30. Oke. Kita kan punya grup. Boleh tanggal Boleh, Iya, boleh. tetapi tanggal 30 tetap lain boleh. Ya. Oke. kita diskusi dalam Oke. bentuk Oke, begini tanggal 30. dengan di chat itu lain, Bapak. Siap. Oke, tanggal 30 ya. tanggal 30. Kalau saya usul itu, jadi ketika nanti Rian ya. misal tanggal 30 itu masih pengen lanjut lagi kan masih ada kesempatan di tanggal 7 kan Oke. gitu. Tanggal maksudnya. 7. Oke. Nah, kelasnya begini, apakah mulai jam seperti ini atau biar kita istirahat dulu, punya kesempatan istirahat. Saya sebenarnya takut gitu ya, kalau misalkan jam 5 sampai jam 9, kok jam 7, itu harus pada ini dulu gitu ya, maghrib, isya gitu kan. Buru-buru. Atau kalau ibu-ibu harus masak, menyiapkan ini gitu kan. Ya, ini monggo. Kalau mau misalkan jam 7 sampai setengah 9 boleh, atau sampai jam 9 boleh. Jam 7 malam. Atau mau jam 5 sampai jam 7 juga boleh. Pokoknya monggo. Mau seperti ini juga nggak apa-apa. Mau jam seperti ini juga nggak apa-apa. Saya nderek. Tapi nanti Saja. kalau jam seperti ini kan kasihan Saya nderek. Bu Risma, Bu Elizabeth itu kan baru pulang langsung nyekel ini nanti. Iya. Kan? Saya menyesuaikan aja. Ya. Mungkin yang jam 5 itu mungkin sampai jam 7. Boleh. Jam 5 ya. Mas, Ya. jam 5 ya Mas. Mas Rian ya. Siap, saya siap, Pak. Saya siap. Suster ini, nanti ya, paling suster. boleh izin nanti untuk Angelus dulu nggak apa-apa gitu kan. Atau Nggak boleh jelas. Nanti harus Suster ini banyak Bisa, kegiatan Bapak, gimana, Sus? diatur. Bisa, Sus? bisa diatur ya Suster ya. Oh ya, 30. Oke. ya. Ya. Oke, tanggal 30 jam 17 Mas Rian Ya. sampai jam 19 gitu ya. Oke, saya akan dari rumah. Kalau begitu saya jadi punya kesempatan pulang dulu. Ya. Juga. Oke. Masih ada lain yang ingin disampaikan? Monggo silahkan. Tampaknya Ya. cukup ya. Ya. Cukup. Ya. Ya. Sudah. Cukup ya. Oke, terima kasih, Terima kasih. Suster, Bu Risma, Bu Elizabeth untuk pertemuan kelas karya ilmiah sore hari ini. Kita akan ketemu lagi tanggal 30 hari Senin jam 17 sampai 19. Nanti fokus pembicaraan kita tentang penelitian tindakan kelas. Saya akan mengirim materi tentang PTK. Terserah mau, kalau suster buku bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Saya punya Saya banyak yang bingung, referensi. Pak, nanti. Referensi saya Harus minta banyak tolong bahasa suster Inggris ya. terjemahin nanti. Oke, nanti saya coba cek ya yang bahasa Indonesia apakah kalau buku teksnya ada sih, tetapi yang e-book yang bahasa Indonesia yang PTK kemungkinan malah saya tidak punya. Saya punya banyak yang bahasa Inggris gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bagikan aja deh. Saya bagikan. Oke. Mas, saya bisa di anu ya Mas ya, bisa dimasukkan di grup ya. Baik, Pak. Nanti saya bisa share ininya. Oke, mungkin tidak hari ini saya akan istirahat dulu sebentar karena seharusnya jam
Jam 6 itu ada pertemuan lagi di gereja ini Bajiro, Kristus Raja Bajiro untuk persiapan acara tanggal 27. Oke, bukan tanggalan ya? Oke, tanggal. Oke, untuk acara tanggal 27 itu harus ada koordinasi. Moga-moga nanti bukan hari ini yang jelas itu ya. Nanti saya siapkan Google Classroom dan materi-materinya. Oke, untuk kelas kita. Begitu Mas Rian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Joyo buat materinya yang luar biasa pada sore hari ini. Sebelum kita menutup, saya akan menyimpulkan beberapa hal yang mungkin merefresh kembali apa yang menjadi pembicaraan kita pada sore hari ini. Yang pertama, bahwa kegiatan Sanggar Guru ini adalah bagian dari kegiatan dari Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang untuk membantu guru-guru di Keuskupan Agung Semarang khususnya dalam mengembangkan dan berbagi tentang hal-hal yang ada di sekolah. Nah, dalam hal ini karya ilmiah, nah seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling penting selain dari materi yang tadi disampaikan adalah bahwa kegiatan kita ini akan berlangsung mulai dari hari ini sampai ke depannya, sampai PTK nanti akan selesai dan akan dibantu oleh Pak Joyo dalam proses pengerjaannya seperti itu. Selanjutnya, pertemuan kedua akan kita langsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 17 sampai pukul 19 seperti itu. Untuk kegiatannya hari Senin besok itu di pertemuan kedua itu pakai Google Classroom atau Zoom, Pak, seperti hari ini, Pak? Pakai Zoom, pakai Zoom. Oh ya, berarti besok akan saya kirimkan seperti biasa, seperti dinamika yang telah kita lalui di seminggu ini, Bapak Ibu. Ya, Ibu-ibu dan suster. Seperti itu. Jadi nanti akan saya tambahkan Pak Joyo dan juga nanti akan saya sampaikan seperti biasa. Nah, karena tadi kita mulai dengan doa, jadi sekarang akan kita tutup dengan doa. Dan terima kasih atas kesempatannya, atas waktu, sharing, dan segala hal yang boleh kita lalui pada sore hari ini. Selanjutnya untuk menutup, mungkin saya kasih ke sebelah kirinya suster. Kalau dari sini sebelah kanan layar ini, Bu Risma. Silakan Bu, waktunya untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, Bu, mari kita tutup. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih juga Engkau telah memberi kelancaran untuk pembelajaran kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Semoga dalam 2 minggu ke depan kami dapat apapun itu. Semoga apa yang kami dapatkan berguna untuk kami depannya. Terima kasih Bapak, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Bapak, terima kasih ya Pak Joyo ya. Sami-sami. Terima kasih banyak. Ya. Sampai jumpa tanggal 30. Suster, selamat sore semua. Selamat Sore.